Hari itu seharusnya menjadi malam ulang tahun saya. Saya pulang larut dari kantor notaris, masih membawa map coklat yang basah terkena hujan. Di teras rumah saya, sepasang sepatu hak merah tergeletak rapi. Bukan milik saya. Di ruang tengah, seorang perempuan asing duduk di sofa saya, di tempat yang setiap malam saya tempati. Ibu mertua saya berdiri di sampingnya, tersenyum tipis. Lalu berkata, "Dia ini calon istri baru Reza. Mulai malam ini, kamu yang keluar dari rumah ini." Saya berdiri di ambang pintu, masih memegang map coklat itu. Map yang berisi akta dan kontrak rumah ini. Mereka tidak tahu satu hal, rumah yang mereka suruh saya tinggalkan sejak awal bukan milik mereka. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal Cerita Kita. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dipaksa pergi dari rumahnya sendiri, dan tentang selembar dokumen yang lebih kuat daripada 1000 kata sombong. Mari kita mulai. Nama saya Anissa, 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Sudah 5 tahun saya menikah dengan Reza, dan sudah 3 tahun kami tinggal di rumah ini, di Bintaro. Selama 3 tahun itu, saya belajar satu hal. Di rumah ini, suara saya tidak pernah dianggap ada. Rumah ini berlantai 2, dengan halaman kecil dan pagar putih. Reza selalu menyebutnya rumah ibu. Padahal saya tahu persis bagaimana rumah ini berdiri. Saya yang mengurus semua suratnya. Saya yang menyimpan setiap berkasnya. Tapi orang-orang di rumah ini lebih percaya pada apa yang mereka ucapkan daripada pada apa yang tertulis hitam di atas putih. Ibu mertua saya bernama Bu Sutinah, 61 tahun. Perempuan yang setiap kalimatnya seperti pisau. Sejak hari pertama saya masuk ke keluarga ini, beliau tidak pernah benar-benar menerima saya. Katanya, saya terlalu kurus, terlalu sibuk kerja, terlalu sedikit memberi cucu. Lalu ada Reza, suami saya, 36 tahun. Laki-laki yang dulu pernah berjanji akan melindungi saya. Tapi di hadapan ibunya, Reza selalu menunduk. Seperti anak kecil yang takut dimarahi. Setiap kali Bu Sutinah menghina saya, Reza hanya diam. Diamnya itu yang paling menyakitkan. Dan yang terakhir, adik ipar saya. Namanya Wulan, 29 tahun. Perempuan yang pandai sekali tersenyum manis di depan dan menusuk dari belakang. Wulan yang paling sering membisikkan sesuatu ke telinga ibunya. Saya tidak pernah tahu apa isi bisikan itu, sampai semuanya terlambat. Malam ulang tahun saya itu, ketika perempuan bersepatu merah duduk di sofa saya baru mengerti. Bisikan-bisikan Wulan selama ini punya satu tujuan, mengeluarkan saya dari rumah ini. Mari saya ceritakan dari awal, bagaimana semua ini dimulai. 5 tahun lalu, saya menikah dengan Reza di sebuah gedung sederhana di Jakarta Selatan. Saat itu, Reza belum punya apa-apa. Gajinya pas-pasan sebagai staf di perusahaan logistik. Saya sendiri baru lulus ujian notaris. Masih merintis dari nol. Kami berdua sama-sama bermimpi punya rumah sendiri. 2 tahun pertama, kami mengontrak petak kecil di Bekasi. Atapnya bocor kalau hujan deras. Tapi saya bahagia karena saya pikir Reza adalah laki-laki yang akan berjuang bersama saya. Lalu datang kesempatan itu. Sebuah rumah di Bintaro dijual murah karena pemiliknya butuh uang cepat. Harganya 900 juta rupiah. Jumlah yang besar bagi kami waktu itu. Saya punya tabungan dari hasil menangani kasus-kasus notaris. Tabungan yang saya kumpulkan sejak masih kuliah, 700 juta. Reza hanya bisa menambah 200 juta dari pinjaman kantornya. Artinya, hampir 80% rumah ini saya yang membayar. Tapi Bu Sutinah punya permintaan aneh waktu itu. Beliau bilang, sertifikatnya atas nama ibu saja dulu, biar berkah, nanti gampang dibalik nama. Saya ingat betul malam itu. Reza menatap saya dengan mata memohon. Tolong, Nisa, demi ibu. Cuma soal nama di kertas. Rumahnya tetap punya kita. Saya seorang notaris. Saya tahu persis betapa berbahayanya menaruh aset atas nama orang lain. Tapi saya cinta Reza waktu itu, dan saya ingin keluarganya menerima saya. Jadi, saya mengangguk.
Namun saya tidak bodoh. Di hari penandatanganan, saya diam-diam menyiapkan satu hal. Sebuah dokumen tambahan. Saya tidak akan menceritakan isinya sekarang. Tapi ingatlah dokumen ini, karena suatu hari nanti, dokumen inilah yang akan mengubah segalanya. Sertifikat rumah pun resmi atas nama Bu Sutina. Kami pindah ke Bintaro. Dan sejak saat itu, perlahan-lahan, rumah yang saya bayar dengan tabungan saya sendiri berubah menjadi penjara. Awalnya hal-hal kecil. Bu Sutina mulai sering datang menginap. Lalu menginapnya makin lama. Sampai akhirnya beliau tinggal menetap, membawa semua barangnya. Kamar utama yang saya dan Reza tempati diambil alih untuk beliau. Kami pindah ke kamar kecil di belakang. Saya masih ingat hari beliau pindah masuk. Saya baru pulang kerja dan menemukan semua pakaian saya sudah dikeluarkan dari lemari kamar utama. Ditumpuk begitu saja di kamar belakang. Ibu butuh kamar yang luas, kata Bu Sutina tanpa menoleh. Saya menatap Reza. Dia hanya mengangkat bahu. Sudah, Nis, jangan bikin masalah. Malam itu, saya merapikan pakaian saya sendiri di kamar sempit yang pengap dan mulai bertanya, apakah ini benar-benar rumah saya? Ibu sudah tua, kata Reza. Wajar kalau tidur di kamar yang nyaman. Saya menelan semuanya. Saya pikir ini hanya soal berbakti. Lalu, Ulan ikut pindah. Adik ipar saya itu baru saja bercerai. Katanya butuh tempat tinggal sementara. Sementara, yang ternyata tidak ada ujungnya. Wulan menempati kamar tamu dan mulai mengatur rumah seolah dia pemiliknya. Setiap pagi sebelum berangkat ke kantor, saya harus menyiapkan sarapan untuk 3 orang dewasa. Setiap malam sepulang kerja, saya yang mencuci semua piring. Pakaian kotor seisi rumah menumpuk di keranjang saya. Tidak ada yang bertanya apakah saya lelah. Tibalah musim lebaran pertama setelah kami sekeluarga tinggal bersama. Rumah penuh dengan saudara-saudara Reza yang datang berkunjung. Saya memasak dari subuh sampai malam. Opor ayam, rendang, ketupat. Semua dari tangan saya. Sementara Wulan hanya duduk memamerkan baju barunya pada para tamu. Saat acara halal bihalal, Bu Sutina membagikan amplop THR pada keponakan-keponakannya di depan semua orang. Lalu, beliau menatap saya dan berkata keras, Anissa, kamu yang cuci semua piring ini, ya? Kamu kan memang paling cocok di dapur. Para tamu tertawa kecil. Saya berdiri di tengah ruangan, dengan tangan masih berbau bumbu. Ditertawakan di rumah yang saya bayar sendiri. Saya tersenyum dan masuk ke dapur. Di balik pintu dapur, saya menulis di buku kecil saya, bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengingat setiap penghinaan punya tanggalnya. Beberapa minggu kemudian, saya jatuh sakit, demam tinggi, sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya berharap untuk sekali ini saja ada yang peduli. Tapi pagi itu, Bu Sutina hanya mengetuk pintu kamar dan berkata, kalau sakit, jangan sampai menularkan ke kami. Dan jangan lupa, sarapan belum ada di meja. Tidak ada yang membelikan obat. Tidak ada yang bertanya bagaimana keadaan saya. Reza, suami saya, hanya berkata, minum obat warung saja. Nis, aku ada janji dengan teman. Lalu dia pergi. Saya berbaring sendirian sepanjang hari dengan demam yang membakar, menatap langit-langit kamar kecil itu. Hari itu, saya belajar sesuatu yang pahit. Di rumah ini, saya berharga hanya selama saya berguna. Penghinaan demi penghinaan terus berlanjut, sampai ke meja makan sekalipun. Suatu malam, saat saya hendak duduk untuk makan bersama, Bu Sutina menahan saya. Kamu makan di dapur saja. Meja ini untuk keluarga. Saya menatap Reza, berharap dia membela. Tapi suami saya hanya melanjutkan makannya, seolah tidak mendengar apa-apa. Maka malam itu, dan banyak malam setelahnya, saya makan sendirian di dapur, di atas kursi plastik. Sementara mereka tertawa di meja makan, yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya tidak lagi merasa sakit, hanya semakin yakin. Setiap suap nasi yang saya telan di dapur itu menjadi bahan bakar untuk kesabaran saya. Saya berkata pada diri sendiri, nikmatilah meja itu selagi bisa. Ada satu kejadian yang paling saya ingat. Ulang tahun saya tahun sebelumnya. Saya pulang membawa kue kecil yang saya beli sendiri.
berharap bisa merayakannya, sekecil apapun. Tapi begitu masuk, Bu Sutina melihat kue itu dan berkata, "Buang-buang uang saja. Sudah tua, masih merayakan ulang tahun." Wulan tertawa. Reza diam. Malam itu, saya meniup lilin sendirian di kamar kecil sambil menahan tangis. Tidak ada yang mengucapkan selamat. Saya menulis di buku saya malam itu, bukan kemarahan, hanya satu kalimat. Tahun depan akan berbeda. Dan ternyata tahun depan memang sungguh berbeda dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Suatu malam, saya pulang pukul 9 setelah menyelesaikan akta jual beli yang rumit. Badan saya remuk. Begitu masuk, Bu Sutina sudah menunggu di ruang tengah dengan wajah masam. "Dari mana saja kamu malam-malam begini?" tanya beliau ketus. "Perempuan baik-baik itu di rumah, mengurus suami. Bukan keluyuran sampai malam, saya bekerja." "Bu," jawab saya pelan. "Bekerja apa? Gaji notaris kecil-kecilan begitu. Tidak usah sok sibuk." Beliau memalingkan wajah. "Reza yang menanggung hidup kalian. Kamu cuma numpang." Saya menatap Reza yang duduk di sebelah ibunya. Saya menunggu dia membela saya, menunggu dia mengingatkan ibunya. Siapa sebenarnya yang membayar rumah ini? Tapi Reza hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya menangis tanpa suara di kamar kecil belakang. Dan saya mulai bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus bertahan? Keesokan harinya, di kantor, saya membuka laci meja saya. Di dalamnya tersimpan sebuah map coklat. Map yang sama yang saya bawa pulang di malam ulang tahun saya nanti. Saya menatap berkas di dalamnya cukup lama. Lalu, saya menutup laci itu kembali. Belum waktunya, batin saya. Lalu datanglah peristiwa yang membuat saya tahu. Mereka tidak akan pernah berhenti. Suatu sore, Bu Sutina berteriak dari kamarnya. Beliau bilang, uang 5 juta rupiah di lemarinya hilang. Dan tanpa bukti apapun, semua mata langsung tertuju pada saya. "Pasti Anissa," kata Wulan cepat. "Siapa lagi? Dia kan yang paling sering butuh uang." Saya tertegun. "Saya tidak pernah menyentuh uang ibu." "Buktikan," bentak Bu Sutina. "Buka tasmu, buka lemarimu." Mereka menggeledah barang-barang saya, seperti saya seorang pencuri. Tentu saja tidak ditemukan apa-apa, tapi tidak ada yang minta maaf. Bu Sutina hanya berkata, "Mungkin kamu sudah sembunyikan di tempat lain." Belakangan saya tahu, uang itu sebenarnya dipakai Wulan untuk membeli tas baru. Tapi kebenaran tidak penting bagi mereka. Yang penting, ada kambing hitam. Malam itu, saya menulis lagi di buku kecil saya. Tanggal, kejadian, siapa yang menuduh. Dan di samping catatan itu, saya menulis satu kata, sabar. Tak lama setelah itu, saya menyadari kotak perhiasan saya kosong. Beberapa gelang emas peninggalan ibu saya hilang. Saya bertanya baik-baik pada Bu Sutina. Beliau menjawab enteng. "Oh, ibu jual untuk modal usaha Wulan. Nanti diganti kalau usahanya untung." Emas peninggalan ibu kandung saya dijual tanpa izin. Untuk modal adik ipar yang bahkan tidak pernah bekerja serius. Dan lagi-lagi, dengan kalimat nanti diganti yang tidak pernah jadi nyata. Saya tidak marah saat itu. Saya hanya mencatat nilainya. 30 juta rupiah. Saya tambahkan ke dalam daftar panjang yang sedang saya susun diam-diam. Suatu hari, saya membuka aplikasi bank di ponsel saya dan jantung saya berhenti sejenak. Tabungan bersama kami yang seharusnya berisi 80 juta rupiah. Kini tinggal 5 juta. Saya bertanya pada Reza dengan suara bergetar. "Reza, kemana uang tabungan kita?" Reza menjawab tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Oh, itu. Aku pakai untuk bayar utang Wulan. Dia kena masalah. Bu yang minta. Itu kan uang kita bersama." Uang kita bersama. Padahal hampir seluruh isi tabungan itu dari gaji saya dipakai untuk membayar utang adik iparnya. Tanpa bertanya sedikit pun pada saya. Saya hanya bisa menatap layar ponsel saya. Sementara angka itu seolah menertawakan tahun-tahun kerja keras saya. Saat itu saya sadar sepenuhnya. Bagi mereka, saya bukan istri, bukan keluarga. Saya hanya dompet yang bisa dikuras kapan saja. Maka saya pun bertindak. Diam-diam,
Saya membuka rekening baru atas nama saya sendiri dan mulai memindahkan setiap pemasukan ke sana. Mereka tidak akan pernah lagi menyentuh hasil keringat saya tanpa izin. Saya juga mencetak mutasi rekening yang menunjukkan penarikan 80 juta itu. Satu lagi bukti betapa rumah tangga ini telah lama berubah menjadi perampokan yang berkedok keluarga. Bulan-bulan berikutnya, tekanan di rumah makin menjadi. Wulan mulai berani mengatur saya secara langsung. Mbak Anissa, tolong dong belanja kebutuhan rumah pakai uang Mbak dulu, katanya suatu sore. Nanti diganti. Tentu saja tidak pernah diganti. Setiap bulan, gaji saya habis untuk menanggung kebutuhan 4 orang. Listrik, air, belanja. Semuanya dari kantong saya. Sementara Reza menyetor gajinya ke ibunya. Dan Bu Sutinah memegang uang itu rapat-rapat. Tapi ada satu malam yang hampir membuat saya menyerah. Malam ketika Reza, untuk pertama kalinya, mengangkat tangannya pada saya. Saat itu, saya menolak menyerahkan gaji saya pada Bu Sutinah. Saya bilang dengan sopan bahwa gaji itu untuk kebutuhan rumah yang sudah saya tanggung. Bu Sutinah marah besar dan menyebut saya istri durhaka. Reza, yang berdiri di samping ibunya, tiba-tiba menampar pipi saya keras. "Jangan berani melawan ibu," bentaknya. Saya terhuyung, pipi saya panas. Tapi yang lebih sakit bukan tamparan itu. Yang lebih sakit adalah laki-laki yang dulu berjanji melindungi saya, kini memukul saya demi membela ibunya. Saya menatap matanya, dan di saat itu, sisa-sisa cinta yang terakhir benar-benar padam. Saya tidak menangis di depan mereka. Saya masuk ke kamar, mengambil ponsel, dan memotret pipi saya yang membekas merah. Lalu saya menulis tanggal dan kejadiannya. Bukti kekerasan dalam rumah tangga. Satu lagi berkas untuk map coklat saya. Beberapa hari kemudian, mereka mencoba langkah yang lebih licik. Wulan menyodorkan selembar surat pada saya sambil tersenyum manis. "Mbak, tolong tanda tangan di sini ya. Cuma surat persetujuan keluarga biasa kok." Tapi saya notaris. Saya membaca setiap baris. Surat itu ternyata pernyataan bahwa saya melepaskan seluruh hak atas harta bersama dan setuju pergi dari rumah tanpa tuntutan apapun. Mereka mencoba menjebak saya menandatangani kehancuran saya sendiri. Saya tersenyum dan mengembalikan surat itu. "Wulan, saya pikir-pikir dulu ya." Wulan mengira saya ragu, padahal saya hanya sedang memutuskan kapan waktu yang tepat untuk membalik semuanya. Saya seorang notaris. Setiap hari, saya menangani angka, kontrak, dan kepemilikan. Maka diam-diam, saya mulai mencatat. Setiap rupiah yang saya keluarkan untuk rumah ini, saya tulis di buku kecil. Tanggal, jumlah. Untuk apa? Saya simpan setiap struk belanja. Saya simpan setiap bukti transfer. Saya belum tahu untuk apa catatan itu. Tapi naluri seorang notaris berkata, suatu hari bukti-bukti ini akan berguna. Lalu datanglah peristiwa yang membuat retakan pertama menjadi jurang. Sore itu, saya pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Pintu rumah tidak terkunci. Dari ruang tengah, terdengar suara tawa, suara Bu Sutinah, Wulan, dan Reza. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan penuh semangat. Saya berhenti di balik pintu, dan apa yang saya dengar membuat darah saya membeku. Pokoknya, Reza harus cari yang baru, kata Bu Sutinah. Anissa itu mandul, 3 tahun tidak juga punya anak. Untuk apa dipertahankan? Iya, Bu, sahut Wulan. Wulan kenal anak teman arisan ibu, namanya Sherin. Cantik, masih muda. Keluarganya berada. Cocok banget buat Mas Reza. Dan yang paling menghancurkan, suara Reza. Suami saya. Tapi gimana caranya ngeluarin Anissa dari rumah? Bu, dia kan istri sah. Itu gampang, jawab Bu Sutinah enteng. Rumah ini atas nama ibu. Dia tidak punya hak apa-apa. Tinggal kita suruh keluar. Dia mau apa? Mau lapor. Lapor pakai bukti apa? Saya berdiri terpaku di balik pintu. Tangan saya gemetar. Jadi, inilah rencana mereka. Mengganti saya
dengan perempuan lain, lalu mengusir saya dari rumah yang saya bayar sendiri. Dan mereka begitu yakin saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena di mata mereka, saya hanya perempuan lemah yang namanya tidak ada di sertifikat. Saya masih mendengar mereka melanjutkan. Wulan berkata dengan suara penuh perhitungan, "Tenang, Bu. Wulan sudah siapkan surat pernyataan, supaya Anissa tanda tangan, lepas semua hak. Tinggal cari waktu yang pas. Suruh dia teken tanpa baca." Bu Sutina tertawa puas. "Pintar kamu, Wulan. Memang harusnya kamu yang jadi notaris, bukan dia." Mendengar itu, sesuatu di dalam diri saya mengeras. Mereka bukan hanya ingin mengusir saya, mereka ingin menjarah segalanya, lalu membuat saya pergi dengan tangan kosong, bahkan menandatangani sendiri kehancuran saya. Tapi mereka lupa satu hal yang paling penting. Saya yang notaris, bukan mereka. Malam itu, saya tidak masuk. Saya berbalik, naik ke mobil saya, dan berkendara tanpa tujuan sampai larut. Air mata saya tumpah di setiap lampu merah. Tapi di balik air mata itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin dan tenang. Mereka pikir saya tidak punya bukti. Mereka lupa saya adalah notaris, dan seorang notaris tidak pernah bertaruh pada kata-kata. Seorang notaris bertaruh pada dokumen. Malam itu, di tengah jalanan Jakarta yang basah, saya mengambil keputusan. Saya tidak akan menangis lagi. Saya akan diam. Saya akan mengamati. Dan saya akan menyiapkan segalanya perlahan. Sampai hari mereka sendiri yang akan terkejut. Tapi malam itu, mereka belum tahu apa yang sudah saya simpan selama 3 tahun. Sejak malam itu, saya berubah. Bukan di luar, tapi di dalam, di rumah. Saya tetap perempuan yang sama. Saya tetap memasak, mencuci, dan menunduk saat dihina. Saya bahkan tersenyum lebih sering, supaya tidak ada yang curiga. Tapi di kantor, saya mulai bergerak. Hal pertama yang saya lakukan adalah membuka kembali map coklat di laci saya. Di dalamnya ada dokumen yang saya siapkan diam-diam 3 tahun lalu. Di hari penandatanganan sertifikat. Sebuah surat perjanjian pinjam nama yang ditandatangani Bu Sutina sendiri. Tanpa beliau sadari betul artinya. Waktu itu, di tengah tumpukan berkas yang harus beliau tanda tangani, saya menyelipkan 1 lembar. Surat yang menyatakan bahwa rumah di Bintaro itu sesungguhnya dibeli dengan dana saya, dan bahwa nama Bu Sutina di sertifikat hanyalah pinjaman nama yang bisa dialihkan kapan saja atas permintaan saya. Beliau menandatanganinya tanpa membaca, karena terlalu sibuk membanggakan diri di depan keluarga besar bahwa rumah itu atas nama beliau. Surat itu sah secara hukum, ditandatangani di atas meterai. Disaksikan 2 orang saksi yang waktu itu hadir, yaitu rekan kantor saya. Selama 3 tahun, surat itu tidur tenang di laci saya, menunggu. Tapi 1 surat saja tidak cukup. Saya tahu, kalau ini sampai ke pengadilan, mereka akan melawan dengan segala cara. Maka saya menyiapkan lebih banyak. Saya mengumpulkan semua bukti pembayaran rumah. Slip transfer dari rekening saya ke penjual 3 tahun lalu. Sebesar 700 juta. Saya cetak rekening koran. Saya minta surat keterangan dari bank. Semua menunjukkan satu hal yang sama. Uang itu keluar dari rekening saya, bukan dari siapapun. Lalu buku catatan kecil saya. 3 tahun pengeluaran rumah tangga tercatat rapi. Setiap struk listrik, setiap belanja, setiap rupiah yang saya keluarkan untuk keluarga yang menganggap saya numpang. Totalnya, saat saya jumlahkan, membuat saya sendiri terkejut. Lebih dari 200 juta rupiah dalam 3 tahun. Saya menata semua itu dalam 1 map coklat, rapi, berurutan, dengan label. Seperti saya menata berkas klien. Karena pada akhirnya, inilah keahlian saya. Mengubah ketidakadilan menjadi bukti yang tidak bisa dibantah. Tapi saya belum berhenti. Saya butuh tahu sejauh apa rencana mereka. Saya mulai memperhatikan diam-diam. Saya melihat Wulan sering keluar membawa map berisi foto perempuan muda. Saya mendengar Bu Sutina menelepon seseorang,
membicarakan lamaran. Saya bahkan menemukan di tempat sampah sebuah brosur gedung pernikahan yang sudah dilingkari tanggalnya. Mereka sudah merencanakan pernikahan Reza dengan perempuan bernama Sherin itu. Tanggalnya hanya 2 bulan lagi. Dan saya, istri sahnya, sama sekali tidak diberitahu. Suatu malam, saya pura-pura tidur. Lalu mendengar Reza menelepon di balkon. Suaranya pelan, tapi cukup jelas. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi Anissa pergi. Terus kita bisa nikah. Ibu sudah atur semuanya. Sayang. Dia memanggil perempuan lain dengan kata itu. Sementara saya berbaring beberapa meter darinya. Saat itu, perasaan saya benar-benar mati. Tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk diselamatkan. Yang ada hanya satu pertanyaan dingin. Bagaimana cara membuat mereka membayar semuanya? Keesokan paginya, saya menemui pengacara yang saya kenal sejak kuliah. Namanya Pak Dharma. Saya bawa seluruh map coklat saya. Saya jelaskan semuanya. Pak Dharma membaca berkas saya satu persatu. Lama beliau diam. Lalu beliau menatap saya dan berkata, "Bu Anissa, dengan bukti selengkap ini, posisi ibu sangat kuat. Surat pinjam nama ini saja sudah cukup untuk menarik kembali kepemilikan rumah. Ditambah bukti pembayaran. Tidak ada hakim yang akan menolak." Saya mengangguk pelan. Tapi saya tidak mau buru-buru. Pakistan, saya mau mereka menggali lubang mereka sendiri dulu. Pak Dharma tersenyum tipis. Ibu ini sabarnya menakutkan. Bukan sabar, Pakistan, kata saya. Ini namanya membangun fondasi. Kalau saya bertindak sekarang, mereka akan bilang, saya yang menyerang lebih dulu. Tapi kalau saya menunggu sampai mereka benar-benar mengusir saya di depan saksi, maka merekalah yang menggali kuburannya. Saya hanya perlu memastikan pada hari itu semua dokumen sudah di tangan saya. Pak Dharma mengangguk perlahan. Strategi yang matang. Sebagai pengacara, saya bahkan sedikit ngeri membayangkan jadi lawan ibu. Kami pun menyusun langkah dengan teliti. Diam-diam, kami mulai mengurus proses balik nama rumah. Dari Bu Sutina, kembali ke nama saya. Berdasarkan surat pinjam nama itu. Karena dokumennya lengkap dan sah. Prosesnya berjalan lancar, tanpa perlu sepengetahuan keluarga Reza. Selama proses itu berjalan, di rumah saya tetap diam, tetap menunduk, tetap dihina. Bu Sutina makin terang-terangan. Suatu hari, beliau bahkan berkata, "Anissa, sebaiknya kamu mulai cari kontrakan. Rumah ini sebentar lagi akan ramai. Kamu tahu sendiri, kan?" "Iya." "Bu," jawab saya. Saya mengerti. Beliau tersenyum puas, mengira saya sudah pasrah. Beliau tidak tahu. Di kantor pertanahan, dokumen kepemilikan rumah ini sedang berpindah ke tangan saya. Wulan pun makin berani. Dia mulai memindahkan barang-barang saya ke gudang. "Biar nanti gampang kalau Mbak pindah," katanya sambil tersenyum manis. Saya hanya membiarkannya. Setiap barang yang dia singkirkan, saya catat. Karena nanti saya yang akan menentukan siapa yang tinggal dan siapa yang pergi. Selama proses balik nama berjalan diam-diam, tekanan di rumah justru naik ke puncaknya. Mereka mulai bertindak seolah saya sudah tidak ada. Suatu sore, saya pulang dan menemukan Sherin sedang duduk di ruang tamu, mengobrol akrab dengan Bu Sutina dan Wulan. Perempuan itu menatap saya dari ujung kaki sampai kepala, lalu tersenyum miring. "Jadi ini istri lama Mas Reza," katanya. Seolah saya sebuah barang bekas. "Pantas saja Mas Reza bosan." Bu Sutina tertawa. "Sudah, Anissa. Buatkan teh untuk tamu kita. Anggap saja kamu pembantu di sini. Supaya kamu terbiasa nanti." Tangan saya mengepal di balik tas. Tapi saya menahan diri. Saya masuk ke dapur, membuat teh, dan menyajikannya pada perempuan yang akan menggantikan saya. Sambil meletakkan cangkir, saya berkata pelan, "Selamat menikmati." Mereka tidak tahu di kantor pertanahan, dokumen rumah ini sudah hampir berpindah ke nama saya. Mereka sedang tertawa di atas tanah yang sebentar lagi bukan milik mereka. Beberapa hari kemudian, ada acara keluarga besar di rumah. Banyak kerabat Reza datang. Di tengah keramaian, Bu Sutina sengaja mengangkat suaranya supaya semua orang mendengar. "Kalian tahu, kan,
Kenapa Reza mau menikah lagi? Karena Anissa ini mandul. 3 tahun. Perutnya kosong terus. Perempuan seperti ini memang tidak pantas jadi istri. Seluruh ruangan menatap saya. Ada yang berbisik, ada yang menggeleng iba, ada yang tersenyum mengejek. Saya berdiri di tengah-tengah mereka, dipermalukan tentang hal paling pribadi dalam hidup saya di depan orang banyak. Padahal saya tahu, kami belum pernah memeriksakan diri ke dokter. Bu Sutina hanya butuh alasan untuk membuang saya. Saya tidak membela diri, saya hanya menundukkan kepala dan membiarkan mereka merasa menang. Tapi di dalam hati, saya menghitung hari. Karena saya tahu, mereka yang tertawa paling keras hari ini akan menjadi yang paling terdiam nanti. Malam itu, setelah semua tamu pulang, saya duduk sendirian di kamar kecil. Saya membuka map coklat saya dan menatap setiap berkas yang sudah saya kumpulkan. Sertifikat yang sebentar lagi atas nama saya, surat pinjam nama, bukti pembayaran, catatan pengeluaran, foto pipi yang membekas, daftar perhiasan yang dijual, bukti perselingkuhan. Semuanya rapi, lengkap, tak terbantahkan. Saya menutup map itu pelan dan berbisik pada diri sendiri. Sebentar lagi, semuanya akan selesai. 3 minggu sebelum malam ulang tahun saya, surat balik nama itu selesai. Sertifikat rumah di Bintaro, kini resmi atas nama saya, Anissa. Saya menyimpannya di laci kantor, di dalam map coklat yang sama. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Lalu, 2 minggu sebelumnya, saya menyiapkan langkah berikutnya. Saya mengumpulkan bukti perselingkuhan Reza. Tangkapan layar percakapannya dengan Sherin yang tidak sengaja saya lihat. Foto mereka berdua di sebuah kafe yang dikirim teman saya. Brosur pernikahan dengan tanggal yang dilingkari. Semua saya tata dalam map terpisah. Saya juga menemui Pak Dharma sekali lagi. Kali ini untuk menyiapkan gugatan cerai dengan tuntutan yang sudah saya hitung matang. Bukan karena saya butuh uang, Reza, tapi karena saya ingin keadilan ditegakkan, hitam di atas putih. Dan saya menyiapkan satu kejutan terakhir, sesuatu yang akan saya keluarkan tepat di saat mereka merasa paling menang. Saya tidak akan menceritakannya sekarang, tapi malam itu sudah dekat. Malam ketika semua kerja keras saya selama berbulan-bulan akan menemui hari pembalasannya. Mereka mengira mereka sedang menyiapkan pengusiran saya. Padahal sebenarnya merekalah yang sedang berdiri di tepi jurang yang mereka gali sendiri. Dan tibalah malam itu. Malam ulang tahun saya. Pagi harinya, saya berangkat ke kantor seperti biasa. Tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun pada saya. Bu Sutina hanya menyuruh saya pulang cepat. Ada acara penting malam ini. Saya tahu acara apa itu, tapi saya pura-pura tidak tahu. Di kantor, saya menyelesaikan pekerjaan saya dengan tenang. Lalu saya mengambil map coklat dari laci. Map yang berisi sertifikat rumah atas nama saya, surat pinjam nama, bukti pembayaran, catatan pengeluaran, dan bukti perselingkuhan Reza. 3 tahun kesabaran terkumpul dalam satu map. Saya juga menghubungi Pak Dharma, Pakistan, malam ini. Tolong siapkan tim dan datang ke alamat rumah saya pukul 8. Siap, Bu Anissa, jawab beliau. Saya dan 2 saksi akan ke sana. Hujan turun gerimis ketika saya berkendara pulang. Map coklat itu ada di kursi sebelah saya. Hati saya tenang, setenang permukaan air sebelum badai. Saya tiba di rumah pukul 7:30. Dan benar saja, sepasang sepatu hak merah sudah tergeletak di teras. Saya menarik napas dalam, lalu masuk. Di ruang tengah, semuanya sudah berkumpul, seperti pertunjukan yang sudah diatur. Perempuan bernama Sherin itu duduk di sofa saya, mengenakan gaun mahal, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Bu Sutina berdiri di sampingnya dengan senyum kemenangan. Wulan bersandar di dinding, lengannya terlipat. Dan Reza, suami saya, duduk di kursi, menatap lantai. Akhirnya kamu pulang juga, kata Bu Sutina. Duduk. Ada yang harus kita bicarakan. Saya tidak duduk, saya berdiri, memegang map coklat saya. Silakan, Bu. Saya dengarkan. Bu Sutina menunjuk Sherin. Ini Sherin. Dia yang akan menggantikanmu menjadi istri Reza. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Kamu sudah 3 tahun mandul.
tidak memberi cucu. Reza butuh keturunan, jadi pergilah baik-baik sebelum kami yang mengusirmu. Sherin tersenyum sinis. Mengalah di saat seperti ini adalah jalan terbaik untuk semua. Kamu perempuan dewasa, harusnya mengerti. Saya menatap mereka satu persatu. Lalu saya menatap Reza. Reza, ini yang kamu mau. Reza tidak mengangkat kepalanya. Suaranya nyaris berbisik. Maaf, Nisa, tapi memang lebih baik begini. Saya tersenyum. Senyum yang membuat Bu Sutinah sedikit terkejut. Karena beliau mengira saya akan menangis dan memohon. Baiklah, kata saya, tenang. Sebelum saya pergi, izinkan saya menyelesaikan beberapa urusan administrasi. Sebagai notaris, saya tidak suka meninggalkan urusan yang berantakan. Bu Sutinah mengernyit. Urusan apa? Saya membuka map coklat saya. Dan saat itulah suara mobil terdengar berhenti di depan rumah. Pintu diketuk. Saya berjalan membukanya. Pak Dharma masuk bersama 2 orang stafnya yang membawa map tebal. Siapa mereka? Tanya Bu Sutinah. Mulai gelisah. Pengacara saya, jawab saya. Dan saksi. Silahkan duduk. Pak Dharma, ini tidak akan lama. Ruangan yang tadi penuh senyum kemenangan, kini mulai dipenuhi kebingungan. Saya mengambil lembar pertama dari map saya dan saya mulai bicara. Bu Sutinah, kata saya. Suara saya tenang dan jelas. Ibu menyuruh saya keluar dari rumah ini. Saya hanya ingin memastikan satu hal dulu. Rumah ini, menurut ibu, milik siapa? Bu Sutinah mengangkat dagunya. Tentu saja milik ibu. Sertifikatnya atas nama ibu. Semua orang tahu itu. Benar, kata saya. Dulu memang begitu. Saya meletakkan selembar kertas di meja. Ini sertifikat rumah ini. Tolong ibu baca. Nama siapa yang tertera sebagai pemilik sekarang? Bu Sutinah meraih kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya membaca, lalu wajahnya berubah pucat. Ini palsu. Nama kamu. Bagaimana bisa? Tidak palsu, Bu, jawab saya. Saya meletakkan lembar kedua. Ini surat perjanjian pinjam nama, ditandatangani ibu sendiri 3 tahun lalu, di atas meterai. Disaksikan 2 orang. Surat ini menyatakan bahwa nama ibu di sertifikat hanya pinjaman. Dan bisa saya alihkan kapan saja. 3 minggu lalu, saya sudah melakukannya. Rumah ini sekarang sah atas nama saya. Tangan Bu Sutinah gemetar memegang kertas itu. Kamu menipu ibu. Saya tidak menipu siapapun, kata saya. Tenang. Ibu yang menandatangani tanpa membaca. Itu bukan salah saya. Pak Dharma menambahkan dengan sopan. Surat ini sah secara hukum. Bu, saya sudah memeriksanya. Tidak ada celah. Saya meletakkan lembar ketiga. Dan ini, bukti pembayaran rumah ini 3 tahun lalu, 700 juta rupiah dari rekening saya. Reza hanya menambah 200 juta dari pinjaman. Artinya, hampir seluruh rumah ini saya yang membayar. Sejak awal, ini rumah saya, ruangan hening. Sherin yang tadi menyilangkan kaki dengan angkuh, kini duduk kaku. Senyum sinisnya hilang. Wulan yang bersandar di dinding, berdiri tegak dengan wajah panik. Mas Reza, kata Sherin dengan suara bergetar. Ini bagaimana? Katanya rumah ini punya keluargamu. Reza tidak bisa menjawab. Wajahnya pucat seperti kertas. Saya belum selesai. Saya meletakkan map kedua di meja. Sekarang, urusan kedua, pernikahan. Saya menatap Reza. Reza, kamu berniat menikahi Sherin 2 bulan lagi di gedung yang sudah kamu pesan. Sementara kamu masih suami sah saya. Ini namanya rencana perzinahan dan poligami tanpa izin istri. Melanggar hukum. Saya mengeluarkan tangkapan layar, foto, dan brosur pernikahan. Saya letakkan satu persatu. Semua sudah saya kumpulkan, lengkap dengan tanggal dan bukti. Reza berdiri panik. Nisa, tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Sudah terlambat untuk bicara baik-baik, kata saya. Kalian sudah memilih kata-kata. Saya memilih dokumen. Dan dokumen selalu menang. Saya menyerahkan satu map terakhir pada Pak Dharma. Pakistan, tolong serahkan. Pak Dharma berdiri
dan meletakkan amplop resmi di meja di depan Reza. Ini surat gugatan cerai dari klien saya, Ibu Anissa, beserta tuntutan ganti rugi atas pengeluaran rumah tangga selama 3 tahun, yang seluruhnya ditanggung beliau. Totalnya tercantum di dalam lebih dari 200 juta rupiah. Reza membuka amplop itu dengan tangan gemetar, membaca, lalu terduduk lemas di kursi. Bu Sutinah bangkit, wajahnya merah padam. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami keluarga Reza, kamu cuma menantu, Bu. Masih ada satu hal lagi, kata saya. Sebelum beliau sempat melanjutkan, saya mengeluarkan sebuah foto dari map. Foto pipi saya yang membekas merah, lengkap dengan tanggalnya. Ini bukti saat Reza menampar saya, karena saya menolak menyerahkan gaji. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pidana. Bu, saya simpan ini bukan untuk balas memukul, tapi supaya semua orang tahu jenis keluarga apa ini sebenarnya. Reza menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bu Sutinah terduduk, kehilangan kata-kata. Lalu, saya keluarkan lembar terakhir, mutasi rekening. Dan ini, bukti saat Reza mengambil 80 juta dari tabungan kami untuk membayar utang Wulan tanpa izin saya. Ditambah 30 juta dari perhiasan ibu saya yang ibu jual diam-diam. Semua tercatat, semua bisa dituntut. Wulan yang sedari tadi diam, tiba-tiba berlutut. Mbak Anissa, ampun. Wulan akan kembalikan semuanya. Tolong jangan bawa ini ke pengadilan. Saya menatap Bu Sutinah dengan tenang. Bu, selama 3 tahun, Ibu bilang, saya cuma numpang. Saya cuma menantu yang tidak punya hak. Sekarang, izinkan saya mengoreksi. Rumah ini milik saya. Maka, mulai malam ini, justru Ibu, Wulan, dan Reza yang harus keluar dari rumah saya. Apa? Bu Sutinah hampir terjatuh. Kamu mengusir kami. Saya memberi waktu sampai akhir pekan ini, kata saya, untuk berkemas dan pindah sebagai bentuk kemanusiaan. Karena saya bukan orang yang sekejam kalian. Sherin meraih tasnya, berdiri terburu-buru. Saya pulang. Saya tidak mau terlibat masalah ini. Mas Reza, ternyata kamu tidak punya apa-apa. Perempuan bersepatu merah itu pergi tanpa menoleh, meninggalkan Reza yang terduduk hancur. Rencana pernikahan mereka berantakan, bahkan sebelum dimulai. Wulan mendekati saya dengan wajah memelas. Suaranya tiba-tiba manis. Mbak Anissa, maafkan Wulan. Wulan cuma menuruti ibu. Tolong jangan usir kami. Saya menatap adik ipar yang selama ini menusuk saya dari belakang. Wulan, kamu yang membisikkan agar saya diganti. Kamu yang memindahkan barang saya ke gudang. Saya mencatat semuanya. Sekarang, silakan ambil barangmu dari gudang dan pergi. Wulan terdiam. Tidak bisa berkata apa-apa. Malam itu, di ruang tengah yang sama, takdir telah berbalik sepenuhnya. Mereka yang tadi tersenyum penuh kemenangan, kini duduk hancur. Dan saya, perempuan yang mereka kira lemah, berdiri tegak di rumah saya sendiri. Akhir pekan itu, mereka pergi. Bu Sutinah pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta, dibantu Reza dengan sisa uangnya yang menipis. Beliau yang dulu begitu bangga tinggal di rumah 2 lantai, kini harus berdesakan di petak sempit. Saya dengar, beliau sering menangis, menyesali sikapnya. Tapi penyesalan datang terlambat, seperti biasa. Wulan kembali menumpang di rumah kerabatnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada lagi rumah nyaman untuk diaturnya, seolah miliknya sendiri. Reza kehilangan segalanya, istri, rumah, dan calon istri barunya. Gugatan cerai berjalan, dan pengadilan mengabulkan tuntutan saya. Reza harus membayar ganti rugi 200 juta lebih. Dicicil dari gajinya yang pas-pasan. Sherin, perempuan yang katanya akan menjamin hidupnya, menghilang begitu tahu Reza tidak punya apa-apa. Beberapa bulan kemudian, Reza pernah datang ke rumah, mengetuk pintu dengan wajah letih. Saya dengar kabar sejak kehilangan rumah, hidupnya berantakan. Pekerjaannya terganggu karena malu, dan cicilan ganti rugi membuatnya nyaris tak bersisa. Nisa, aku menyesal. Aku salah. Bisakah kita mulai lagi? Saya menatapnya dari balik pintu yang hanya terbuka sedikit. Reza, kamu memilih ibumu dan perempuan lain
di atas istri yang membayar atap di atas kepalamu. Kamu menyebut saya numpang di rumah saya sendiri. Tidak ada yang bisa dimulai lagi. Saya menutup pintu pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar ringan. Rumah di Bintaro itu kini hanya milik saya. Saya merenovasinya, mengubah kamar utama menjadi ruang kerja kecil dengan jendela menghadap taman. Saya mengambil kembali tempat saya di sofa, tempat yang dulu diduduki perempuan asing itu. Dan saya duduk di sana setiap sore, menikmati teh. Dalam keheningan yang akhirnya menjadi milik saya. Karir saya pun menanjak, kasus yang saya tangani makin besar. Nama saya makin dikenal. Ternyata, ketika tidak ada lagi yang menyeret saya ke bawah, saya bisa terbang jauh lebih tinggi dari yang saya kira. Suatu sore, saya kembali ke ruang kerja saya dan menulis di buku harian. Saya menulis tanggalnya. Lalu, satu kalimat. Catatan mengalahkan kata-kata. Aturan mengalahkan gengsi. Yang asli pada akhirnya pasti akan bersinar. Saya meletakkan pena dan menatap keluar jendela. Sungai di kejauhan mengalir tenang. Masa lalu telah mengalir bersamanya, seperti air. Yang tersisa hanyalah hari esok yang baru dan kemenangan yang sunyi. Itu sudah cukup bagi saya. Cerita malam ini sampai di sini, sahabat. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari diamnya. Kadang, orang yang paling tenang adalah orang yang paling siap. Dan jangan pernah meletakkan hidupmu sepenuhnya di tangan orang lain. Yang tertulis hitam di atas putih akan selalu lebih kuat daripada janji yang diucapkan. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti Anissa dulu. Perempuan yang membayar segalanya, namun diperlakukan seolah tidak berarti. Perempuan yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Mereka mengira diam adalah bentuk cinta. Padahal kadang diam hanya membuat orang lain semakin berani melukai. Jika kamu salah satunya, ingatlah, nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang merendahkanmu. Ada juga banyak suami seperti Reza, laki-laki yang memilih diam saat seharusnya membela, yang menukar istri yang setia demi gengsi dan tekanan keluarga. Mereka sering baru menyadari nilai sesuatu setelah kehilangannya. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa menantu juga manusia yang punya harga diri dan punya hak, yang mengira kekuasaan di rumah tangga bisa dipegang selamanya tanpa pernah membaca apa yang sudah ditandatanganinya sendiri dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih menjadi korban selamanya atau bangkit dengan cara yang bermartabat. Anissa memilih bangkit, bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Bagi kalian yang mungkin sedang mengalami perlakuan tidak adil di suatu tempat hari ini, semoga kisah ini menjadi sedikit penghiburan. Nilai kalian ditentukan oleh diri kalian sendiri. Tidak ada yang berhak menghakimi kalian dengan sembarangan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, supaya kita bisa bertemu lagi di kisah berikutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir, sahabat. Sampai jumpa di kisah berikutnya.